Pemerintahan masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno dengan masa Soeharto. Orde Baru lahir di latar belakangi oleh beberapa hal, antara lain terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 membuat keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Ditambah lagi konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Sedangkan keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat ini menimbulkan aksi demonstrasi yang luar biasa. Mereka menuntut agar PKI beserta organisasi masanya dibubarkan, serta tokoh-tokohnya diadili. Pada 10 Januari tahun 1966, di depan gedung DPR, demonstrasi massa ini mengajukan tuntutan Tritura, atau yang lebih kita kenal dengan 3 tuntutan rakyat. Wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tidak berhasil. Meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka, Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditujukan bagi Lejen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Sistem politik masa Orde Baru adalah otoriter dan tidak demokrasi, di mana kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan. Dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan banyak terjadi KKN. Pemerintah Orde Baru, pimpinan Soeharto, berlangsung selama 32 tahun, namun kehidupan politik pada waktu itu dinilai gagal. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru dinilai gagal karena menciptakan sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah yang cenderung menganut sentralisasi kekuasaan sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintahan pusat dan daerah. Terjaganya stabilitas politik pada masa Orde Baru dikarenakan dominasi Golkar di MPR dan DPR sehingga menguntungkan pemerintah dalam hal perimbangan kekuasaan suara. Selain itu, Soeharto juga mengeluarkan kebijakan yaitunya dui fungsi ABRI. Artinya, ABRI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga berperan di bidang politik. Pembangunan ekonomi nasional pada masa Orde Baru dilakukan dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya tertuang dalam trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan pembangunan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sedangkan pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, yaitunya 1. Program jangka panjang. Program ini mencakup 2 periode, antara 25 tahun sampai 30 tahun. 2. Program jangka pendek. Program ini mencakup periode 5 tahun atau yang lebih kita kenal dengan program Pelita. Selama pemerintahan masa Orde Baru, sudah terdapat 6 kali program Pelita. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintahan Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi. Banyak perusahaan negara dan perusahaan swasta yang tidak mampu membayar hutang luar negerinya. Demi efisiensi, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berdampak meningkatnya angka pengangguran dan daya beli dan kualitas hidup rakyat menurun. Demikian pula persediaan barang khususnya sembako di pasar mulai menipis. Inilah gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang dihadapi pemerintah Orde Baru di penghujung kekuasaannya. Melihat keadaan itu,
Mahasiswa dan golongan masyarakat lainnya melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya dan diadakan reformasi di segala bidang. Mereka menuntut pemerintah agar segera melakukan reformasi, karena sudah tidak ada alasan lagi. Perjuangan mereka pun berhasil setelah demonstran menduduki gedung MPR DPR dan memaksa Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Peristiwa itu pun menandai berakhirnya masa Orde Baru.